Al-Quran juga membawa rahmah. Apa itu rahmah? Tentu rahmah itu kasih sayang, kelembutan, yang diwujudkan, yang harus diwujudkan dalam hidup dan kehidupan. Rahmah. Ini rahmah ini lil alamin, untuk seluruh manusia, untuk seluruh komunitas, untuk seluruh dunia. Dan itu disebut pada surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat. Ada yang menerima rahmat di dunia saja, ada yang menerima rahmat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Kalau orang itu beriman, maka rahmat itu berfungsi di dunia, berfungsi di akhirat. Tapi kalau orang itu hanya menerima Al-Quran dari sisi kehidupan duniawinya, untuk hidup rukun, damai, toleran, membangun kemanusiaan, tanpa masuk kepada ajaran tauhidnya, maka dia akan merasakan hidup yang damai, hidup yang rukun, peradaban yang sejuk, modern, toleran, tetapi di dunia saja. Karena dia hanya mengambil paket yang terbatas, tidak mengambil paket yang lengkap, yaitu dunia dan akhirat. Nah, orang-orang beriman itu mengambil rahmah Al-Quran itu menjadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu paket yang berlaku di dunia saja, Ar-Rahim itu modalnya di dunia, panennya di akhirat, menanamnya di dunia, memetiknya di akhirat. Karena itu kita mengambil rahmah Al-Quran itu dengan dua paradigma, kehidupan dunia sekaligus kehidupan akhirat. Karena kita yakin berdasarkan informasi Al-Quran, hidup yang abadi, hidup yang kekal, hidup yang sebenarnya itu adalah di akhirat nanti. Tetapi tidak bisa kita masuk ke akhirat tanpa mengambil sikap yang positif, yaitu menerima, membenarkan, meneguhkan syifa dan rahmah Allah itu di dunia. Gitu. Nah, berikutnya saya akan mencoba mengamati secara singkat fenomena kontemporer. Nah, kini ketika kita hidup di zaman postmodern, postmodern itu istilah untuk menggambarkan setelah melewati masa modern. Itu macam-macam saja istilah-istilahnya itu, kadang-kadang memusingkan, tapi kalau tidak memusingkan saya jadi tidak gaul. Terutama ketika mahasiswa menghadapi mahasiswa pasca sarjana. Nah, ketika kita hidup di zaman modern atau mereka sebut di zaman postmodern, kita menyaksikan kembali ternyata di zaman manusia yang menganggap dirinya paling modern itu, kita menyaksikan kembali tren dan kodenya crash civilization, yaitu benturan peradaban. Kita sekarang sedang menyaksikan ini teori tentang crash civilization, benturan peradaban. Nah, menurut saya benturan itu kira-kira terbagi dua dan kita mengambil posisi yang tiga. Ini kira-kira nih. Kekuatan yang ingin memadamkan cahaya Al-Quran. Jadi yang pertama, benturan ini pesannya adalah ingin memadamkan cahaya Al-Quran dan membawa manusia kepada sisi gelap. Jadi itu setback ke masa jahiliyah. Nah, mereka menawarkan beberapa konsep, ada hedonisme, sekularisme, materialisme, dan liberalisme. Nah, isme-isme ini itu gencar ditawarkan oleh satu peradaban yang menyebut peradaban postmodern untuk menata kehidupan. Nah, ya, yang kedua ini, ya, ada kelompok yang berusaha, ini sangat positif, satu sisi, kekuatan kecil yang ingin menyalakan cahaya Al-Quran. Jadi ini orang beriman, ingin menyalakan Al-Quran, tapi begitu ngambil cara-caranya bertentangan dengan sifat dan rahmah. Jadi dia punya semangat, punya spirit,
untuk menghidupkan cahaya Al-Quran, tapi begitu masuk ke dalam wilayah teknis, ternyata dia mengambil cara yang bertentangan dengan pesan Al-Quran. Sayang, nah, kita tidak akan masuk kepada dua-duanya. Gitu. Kita berusaha dengan kekuatan ilmu, hikmah, dan doa yang mendekatkan diri kepada Allah akan terhindar dari dua kekuatan tersebut. Kenapa? Kita berusaha untuk istiqomah pada prinsip umat yang tengah, yaitu umat yang menolak kekuatan yang ingin memadamkan Al-Quran, jelas kita tolak. Berarti di sini kesamaannya, sama-sama kita menolak kekuatan yang ingin memadamkan Al-Quran. Tadi yang menawarkan hedonisme, sekularisme, materialisme, dan liberalisme. Tapi juga kita tidak setuju dengan yang ingin menghidupkan Al-Quran, tapi dengan cara-cara yang tidak kontradiktif dengan jiwa Al-Quran sendiri. Gitu. Nah, apa yang ingin kita lakukan? Subhanallah, kita akan kini kita akan tetap menebar syifa rahmah bagi manusia dan kemanusiaan universal sesuai dengan Al-Quran. Kita dalami Al-Quran, kita resapan Al-Quran, kita tolak upaya-upaya untuk memadamkan Al-Quran, tapi tetap kita dengan cara-cara yang dipesan oleh Al-Quran. Bagian berikutnya saya menyoroti adalah latar belakang sosial budaya kaitan dengan masyarakat Mekah. Lalu ada upaya untuk menjelaskan bahwa Al-Quran itu menanamkan tauhid, mengukuhkan nilai kemanusiaan. Kemudian 3 model pembunuhan anak perempuan menurut Al-Quran. Ada model Fir'aun, ada model masyarakat Arab sebelum zaman Islam, ada model masyarakat modern. Ketiganya merupakan model-model manusia yang berusaha untuk jauh dari Al-Quran, ingin memadamkan Al-Quran, masuk kepada salah satu dari 4 kata kunci yang mereka tawarkan, yaitu hedonisme, sekularisme, materialisme, dan liberalisme. Semuanya adalah merupakan ancaman yang harus kita hadapi, harus kita lawan, supaya kita benar-benar kokoh menjadi masyarakat yang tengah, menolak yang ingin memadamkan cahaya Al-Quran, tapi juga tidak setuju menyalakan Al-Quran dengan cara-cara yang bertentangan dengan Al-Quran. Nah, selebihnya tentang isi, tentang konten, monggo di aos, moco, baca saja itu, dan kita punya waktu yang cukup untuk berdialog sampai jam 9.30 lah kira lebih. Jadi 1 jam seperempat atau 1 jam dari sekarang ke depan. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Siapa tadi itu? dengan Epic Pak Asep. Bisa penampakan? Epic. Ini Pak. Assalamualaikum Prof Asep. Punten. Tadi nyambung pembukaan Prof Asep itu mengenai rahmat dan rohimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rahmat itu kan semua orang pasti dapat, tapi kalau rohim itu kan hanya orang-orang tertentu dan terpilih. Nah, pertanyaan saya, untuk mendapatkan rohimnya itu apa yang mesti kita lakukan, Prof? Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Epik. Mengawali sesuatu yang bermakna. Untuk mendapatkan rahim Allah itu ada beberapa langkah yang datang dari manusia. Tentu nanti Allah yang akan mengambil keputusan. Jadi endingnya ada di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, manusia bersikap terbuka. Coba buka pikiran, pintu pertama, buka emosi, perasaan, buka ruhani. Jadi ada 2 titik, ada 2 tempat yang harus dibuka, yaitu akal dan kalbu.
Akal ada satu, yaitu pemikiran, kemudian kalbu ada dua, yaitu rasa dan ruhani. Nah, kalau manusia membuka itu, maka doa para sufi itu adalah Allahumma ftah lana bi futuhil arifin. Allah bukakan kepada kami keterbukaan yang dialami orang-orang yang sudah mencapai ma'rifat kepada Allah. Nah, kalau itu dibuka, maka membuka pintu nalar, dia akan menggunakan pikiran, akan merenung, akan mengkaji, akan menelaah, maka Al-Quran akan masuk ke dalam pikirannya. Cukup banyak orang-orang yang pindah agama itu karena dia berpikir, karena dia kritis, karena dia tidak mempertahankan sesuatu yang terbuka. Yang kedua, begitu masuk ke dalam pikiran, langsung tembus ke dalam rasa. Segera ada rasa, yaitu meresap, menghayati, dan masuk ke dalam rohani, mengakar dengan mendalam. Maka setelah masuk itu akan sampai kepada ini semacam maksudnya, yaitu tasdikon, membenarkan. Nah, kalau sudah sampai tingkat membenarkan, tidak bisa dilawan oleh manusia. Cukup banyak ilmuwan, tokoh, pemuka masyarakat, sampai orang-orang yang dikenal dalam dunia artis, dunia selebriti, masuk ke dalam Islam. Itu. Nah, itu. Bagaimana kita yang posisinya sudah membuka, walaupun proses melalui proses keturunan, ya kita perkuat wawasan. Ini yang kita perlunya dapat belajar ini untuk menambah ilmu. Ilmu itu dibagi tiga, ada pengetahuan, ada pengertian, ada pemahaman. Para psikolog menyebutnya itu kapasitas kognitif. Setelah itu turun pelan-pelan ke dalam kalbu. Lalu kita rasakan, kita hayati, kita resapkan, dan kuncinya mengakar dalam kedalaman jiwa kita. Nah, kalau itu sudah, lalu kita sekarang wujudkan. Lalu kita wujudkan jadi sikap, jadi konsep, jadi pandangan, melahirkanlah ujung yang terbuka adalah pada aktualisasinya. Kepada Allah kita sujud, ruku, doa, bergantung, berharap. Kepada sesama muslim, kita bangun kebersamaan, ini saudara, seiman. Kepada yang bukan muslim, itu sesama manusia, saudara kemanusiaan, saudara kebangsaan. Gitu. Mereka juga harus mendapatkan kelembutan Al-Quran. Mereka juga harus merasakan bahwa Islam itu membawa kedamaian. Maka terciptalah peradaban yang di dalamnya ada orang-orang yang kokoh keyakinannya, tetapi kekokohan itu membawa syifa dan rahmah untuk dirinya, untuk sang muslim, dan untuk manusia-manusia lain. Kenapa? Promosi dong, supaya mereka respect, tertarik, senang. Lama-lama Islam dijadikan alternatif ketika mereka pusing dengan posmo, pusing dengan modernisasi, pusing dengan segala memuji kebendaan yang tadi, toh akhirnya dunia menyaksikan orang mencari dalam Islam. Nah, ini saya pandangan ini tidak hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Tapi karena kita menuju globalisasi, itu fenomenalisa juga dalam batas tertentu seperti itu. Cuma di kawasan Eropa, Amerika, itu pusat-pusat peradaban dunia sekarang lah. Nah, ternyata Islam dirasakan sebagai alternatif yang menyejukkan, yang mendamaikan, dan kehidupan Muslim luar biasa, menjadi pesona buat mereka. Kira-kira seperti itu gambarannya. Disinilah Allah memberikan nama masjid kita, hidayah, bimbingan. Jadi kita ujungnya memang hidayah, tapi proses itu ada proses, ada usaha, ada perjuangan dari sisi manusia, yaitu membuka pikiran, membuka emosi, perasaan, membuka kerohanian, spiritualitas. Kalau sikap itu ada, insya Allah orang-orang ini akan mencari Islam. Tapi kalau mereka prinsipnya ada tutup,
salah benar adalah my religion, ini agamaku, ya gimana Allah bisa memberikan petunjuk sementara dia menutup pikirannya, menutup perasaannya, menutup kehidupannya. Jadilah doktrin agama mereka itu dogma. Dogma itu doktrin yang tertutup. Benar salah ditelan saja. Nah, dalam Islam tidak. Didialogkan dulu, dibahas dulu, ditelaah dulu secara terbuka, tapi begitu masuk, oh diiman. Saya kira demikian, Pak Apik. Alhamdulillah, terima kasih saya bisa ikut acara ini. Gini, mungkin karena saya ini kan umurnya sudah mendekati 70. Kemudian zaman muda dulu kan saya tidak seperti sekarang lah. Saya ingin sekali dalam masa menjelang masa tua ini mendapatkan bimbingan yang baik lah, hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari teman-teman sekalian. Namun kadang-kadang kan di dalam menjalankan sesuatu ini kadang-kadang ada saja godaan-godaan. Kira-kira gimana kiatnya Pak Kang Asep ya? Benar Kang Asep, Wah Asep lah gitulah. Kira-kira menyangkut pertanyaan tadi, kita harus paham bahwa kita sudah punya modal. Jadi kita tidak memulai dari nol. Kita memulai dengan modal. Subhanallah. Modal inilah yang harus kita kembangkan. Modal yang pertama, kita sudah jadi orang beriman. Kita sudah menjadi muslim. Tuh, dan itu subhanallah, tidak harus berjuang. Karena kita menjadi muslim berdasarkan keturunan. Saya memandangnya modal sosial yang luar biasa. Modal keruhanian. Itu modal. Itu. Nah, kemudian modal itu kita sudah menjadi muslim. KTP kita Islam. Nah, modal yang kedua, ini kita mudah banget untuk mengamalkan agama. Banyak masjid. Subhanallah, coba sesekali saya pernah tinggal 1 bulan di Kanada aja, kehilangan, susah mencari masjid. Masjid kita banyak banget. Udah gitu ustadz-ustadznya serius lagi. Ustadz Syakir ngelola masjid, Ustadz Jul itu, Ustadz saya panggil, itu juga ngelola masjid dengan konsep yang modern. Jadi ada modal personal, ada modal sosial. Modal sosial itu lingkungan kita yang mayoritas muslim, spirit kita untuk beragama dengan baik, masjid kita sebagai tempat kita berlabuh, tempat kita sujud. Nah, oleh sebab itu tinggal sekarang bagaimana kepada sisi pribadi. Sisi pribadi itu yang paling pokok, kita punya niat, nawaitu. Tadi pangresa, parantos, niat itu subhanallah langkah yang luar biasa. Niat itu nawaitu, niat aku untuk menguatkan hidayah pada diriku, untuk wafat dalam keadaan muslim, tuh, untuk taubatan nasuha, untuk memperbaiki kehidupan kita dalam agama. Jadi modal berikutnya untuk menggerakkan tadi nawaitu. Nah, ketika nawaitu itu ada 3 hal, ada orientasi, ada target, ada harapan. Ketika orientasi, sekarang saatnya kita orientasinya diarahkan hanya kepada Allah, dengan berserah diri kepada Allah. Udah mau apa lagi? Saya juga tahun ini memasuki usia 60, Pak. Ya, tuh, meskipun baru di awal. Ya, tuh, tapi saya sudah memasuki itu berarti ya rada-rada cakep sang pengersa. Nah, jadi di sini nawaitunya. Nawaitu ini adalah satu orientasi. Kita saatnya orientasinya fokus, saur urang Sunda mah entong galidet, entong bercabang, jangan bercabang, saatnya hidup orientasikan kepada Allah. Nah, saat kita orientasinya arahnya kepada Allah, ikuti dengan target. Targetnya adalah dapat keriduan Allah. Udah, itu saya akan ending kehidupan saya, akhir hidup saya
harus dapat ridho Allah. Udah, mantapkan itu dalam pikiran, jadi konsep, jadi perasaan, Fani. Dan kemudian nanti setelah ada harapan-harapannya. Harapan-harapannya semakin dekat, berharap terus supaya mendapatkan rahmah. Tadi pertanyaan yang pertama dari Pak Epik, rahmah yang membawa Ar-Rahim, dapat pengampunan, dapat keridoan. Nah, kalau itu namanya kaitan dengan strateginya. Jadi niat yang melahirkan orientasi, target, harapan. Setelah itu ditopang oleh kondisi psikologi kita. Kondisi itu niat ini ditopang satu, diniat oleh motivasi internal, motivasi yang betul-betul muncul lahir dari dalam diri kita sendiri. Yang kedua, coba melahirkan dorongan yang kuat. Dan kuncinya yang ketiga, melahirkan kebulatan tekad untuk mengakhiri hidup tadi yang saya sebutkan. Ibtigo mardotillah, mengharap ridho Allah. Gimana konkretnya? Mungkin bisa diaktualkan dengan hidup bermakna, menemukan makna hidup. Al-Quran dibaca, memperbanyak zikir, sisi-sisi kemanusiaan diperkuat, silaturahim, infak, sedekah. Jadilah kita hidup di masa purna tugas ini tetap hidup bermakna dan menemukan makna hidup. Semakin tenang, damai, tentram, melihat persoalan, tidak lagi dengan cara gaya anak muda yang langsung memponis, lebih tenang. Disitulah maka syifa dan rahmah Al-Quran akan terasa dalam hidup ini. Itulah kirang langkung, kebutuhan anu kasuhun, itu, sakitu anu kadugikeun, pamugi katampi, pengerasa, mudah-mudahan manfaat kan orang sadayana. Pas akhir afwan jadi pakai bahasa Sukabumi nih. Turunan kidul, Pak. Itu pun ada saya tik deh, kayaknya saya hiji. Mangga, Ustaz Zakir dulu. Ini ada Ustaz Zakir, moderator kita. Ya, mangga tuh Pak Budiman, mangga. Mangga. Ya. Teras, mangga teras. Saya terpikir tuh begini, kadang-kadang saya sudah dalam baca Al-Quran itu memang sempat istri saya mengatakan, Pak, kamu kalau baca Al-Quran itu lebih cepat gitu. Kadang-kadang ternyata saya mencoba belajar lagi, masih ada salah-salah dalam membaca itu. Walaupun saya bisa katakanlah seperti puasa gini, alhamdulillah bisa 2 juz per hari, alhamdulillah. Kadang 1,5. Tapi itulah Pak, masih ada keraguan dalam hati, apakah saya kalau salah ini baca Al-Quran yang salah-salah ini, jangan-jangan saya tidak diterima bacaan saya ini. Gitu pemikiran saya kadang-kadang timbul seperti itu. Punten we Kang Asep itu saya tanya margi ada rasa ketakutan padahal saya udah usia seperti ini, baca Al-Quran masih kadang salah-salah gitu. Itu mungkin yang menjadi ganjalan sekarang Kang Asep punten tumaros deh. Rasulullah dalam sebuah hadis disebutkan al-mahir bil Quran ma'a malaikatul muqarrabin, yang terampil, baik, fasih, tepat membaca Al-Quran, ya mungkin seperti Ustadz Syakir, Ustadz Qori kita di Masjid Al-Hidayah, Ustadz siapa tuh yang Qori kita? Ustadz Rafi. Ada satu lagi yang kemarin nikah. Ustadz Mahfud. Itu kategorinya al-mahir bil Quran. Dia membaca baik, benar, tepat, lagunya enak. Tambah. Maka tentu Allah akan memberikan apresiasi itu. Nah, bagaimana kalau seperti saya suaranya lebih enak diamnya, ketika membaca tidak semantap bacaannya seperti yang lain. Tidak usah khawatir, karena itu mendapatkan 2 pahala. Itu. Nah, itu baru dari aspek membaca tuh. Tetapi apabila 2 pahala ini menjadi password untuk masuk ke dalam kedalaman Al-Quran, nanti Allah akan berikan yang terbaik. 1, apakah dengan membaca itu melahirkan
pemahaman terhadap Al-Quran, yang bisa membimbing konsep, membimbing sikap, membimbing kelakuan kita. Kalau itu semuanya dibimbing oleh Al-Quran, maka Al-Quran sudah hidup dalam pikiran kita, hidup dalam perasaan kita, hidup dalam diri kita. Begitu kita akan makan, Quran jadi pedoman. Begitu kita punya kepentingan untuk bertemu dengan orang, Al-Quran jadi bimbingan. Nah, walau tidak sampai setingkat Rasul, ini kita sudah living Quran. Setidak-tidaknya ada bagian-bagian tertentu hidup kita berpedoman pada Al-Quran, pada tataran hidup nyata. Kalau Rasulullah total Al-Quran hidup. Kita mungkin, pas saat bersalah, astagfirullah, itu sudah berpesan pada Al-Quran. Pada saat kemudian adzan berkumandang, hentikan semua kegiatan, lalu kita Al-Quran. Sudah mengikuti fas'au ila dzikrillah, segera menuju sholat Jumat. Lalu ketika kita hari-hari kita dipenuhi dengan beristighfar, kita memenuhi pesan Al-Quran Ali Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin, segera untuk beristighfar. Ketika kita merasa salah, kita tobat. Kita telah melaksanakan surat At-Tahrim ayat 8 dengan tobat nasuha. Begitu kita punya rezeki, keluarkan zakat. Kita sudah memenuhi ayat tentang perintah zakat. Begitu kita punya kelebihan harta, kita memberikan santun yatim, maka kita telah memenuhi ayat-ayat yang menganjurkan tentang santun yatim. Subhanallah, tentu belum sempurna, tapi setidaknya ada usaha, ada perjuangan, ada proses. Serahkan sepenuhnya kepada Allah. Tidak ada manusia yang sempurna. Biarlah Gusti Allah yang akan menilainya. Itu. Tapi kita sudah berusaha semampu kita untuk pribadi yang ada pada jalur gitu, mustaqim jalur. Insya Allah hilangkan keraguan, tumbuhkan keyakinan. Itu hilangkan skeptis, tumbuhkan kebulatan bahwa Allah akan mengampuni, bahwa Allah akan menerima, bahwa Allah dekat, bahwa Allah membimbing, bahwa Allah akan mengarahkan hidup kita untuk meraih rahmatnya yang sempurna, yaitu rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Prof, saya sebenarnya mau menanyakan tapi tentang makalah yang Prof bawakan tadi, Prof. Ya, silakan. Apakah bisa ya, Prof? Silakan. Memang untuk dibahas, kok. Baik. Prof, di situ kan dijelaskan bahwa ada dua kekuatan, Prof, yang ingin menghilangkan cahaya Al-Quran. Yang pertama adalah tadi yang sekularisme, hedonisme, materialisme, dan semacamnya lah itulah, Prof. Itu yang pertama. Yang kedua, Prof menjelaskan adalah bahwa cahaya Quran itu dibawa bukan dengan caranya. Saya coba kutip pernyataan Prof ya di makalah sebentar, Prof. Benturan peradaban antara kekuatan yang ingin memadamkan cahaya Al-Quran dan membawa manusia kepada sisi gelap hedonisme, sekularisme, materialisme, dan liberalisme dalam kehidupan dengan kekuatan kecil yang ingin menyalakan Al-Quran dengan cara-cara yang bertentangan dengan sifat dan rahmah yang menjadi jiwa Al-Quran. Maksud saya begini, Sob. Apa yang dimasukkan dengan yang ingin menyalakan cahaya Al-Quran? Kalau dengan cara-cara yang bertentangan sifat, pastilah hedonisme, sekularisme itu memang bertentangan. Tetapi ingin menyalakan cahaya Al-Quran ini, maksudnya apa ya, Prof? Kalau boleh saya tahu, Prof. Baik. Prof. Pertama, kita setuju dengan niatnya, yaitu menyalakan Al-Quran. Tidak ada Muslim yang menolak. Pasti Muslim setuju dengan pemahaman, dengan ilmu, dengan kedalaman, dengan realitas sekarang dunia menuju kepada sisi yang gelap. Ya, menghidupkan Islam, mengharumkan Islam, tidak ada yang menolak. Inilah posisi saya ketika saya dialog dengan para teroris. Jadi sisi-sisi yang titik temu saya pikir saya dengan antum ada titik temu. Pertama-tama saya sama-sama Muslim, sama-sama punya giroh supaya Islam itu hidup, nyala, aktif, segar. Ini titik temu. Nah, ini pengalaman-pengalaman saya sejak tahun 2010, hampir sudah 10 tahun, pengalaman ini titik temu. Kalau yang datang itu bukan Muslim, tidak ada titik temu. Tapi kalau saya ini, insya Allah, saya dengan segala keterbatasan, kekurangan, saya Muslim, ini titik temu di situ.
gitu. Tetapi dia mengikuti jejak Khawarij, itu sayangnya. Di masa lalu, di abad ke-7, ada segelintir segmen dari umat yang disebut Khawarij. Khawarij itu spirit untuk beragamanya tinggi, gitu. Kemudian umumnya dia qurra, pembaca Al-Quran, hufad, penghafal Al-Quran, ibadahnya luar biasa, tekun, tapi pikirannya dangkal. Tuh, dilukiskan oleh dalam riwayat, keberagamaannya tidak melebihi tenggorokannya. Kenapa begitu? Karena dia dengan mudah menuduh Ali bin Abi Thalib kafir, dengan mudah menuduh Muawiyah bin Abi Sufyan kafir, dengan mudah menuduh Abu Musa al-Asy'ari kafir, dengan mudah menuduh Amr bin As kafir, padahal mereka dengan segala kelebihan dan kekurangannya adalah manusia-manusia yang beriman, dan mereka adalah sahabat. Sahabat itu orang beriman, berjumpa dengan Rasulullah SAW, ikut mengharumkan Islam. Mereka berusaha membuat tim untuk membunuhnya, walaupun yang berhasil hanya satu yang terbaik, yaitu Ali bin Abi Thalib. Tapi mereka sudah berusaha dengan pembunuhan perencanaan untuk membunuh 4 sahabat. Nah, pandangan itulah yang melahirkan benih-benih tindakan radikal yang kita sebut sekarang dengan tindakan teror. Nah, sifatnya di mana? Rahmahnya di mana? Jadi kita setuju pada tujuan, setuju pada pada keinginan, tetapi pilihan-pilihan taktis, pilihan-pilihan cara tidak setuju. Makanya sekarang saya kepada Pak Santoso ada pertanyaan ini, Pak Santoso. Panjenengan mau ikut Imam Syafi'i atau ikut Imam Samudra? Insya Allah Imam Syafi'i. Kalau ikut Imam Syafi'i, kita pegang prinsip, kalau ada 10 poin tentang Islam, baru terlaksana 2, 3, tidak dibuang, itu modal. Kalau ikut Imam Samudra, dia punya target 100, 5, 2, 3 di bawahnya yang belum capai, dia buang, dia bongkar. Nah, analoginya begini Imam Samudra, dia melihat mungkin ada, kalau Pak Budiman paham itu, ada leit itu gudang padi. Nah, biasanya petani punya gudang padi di sawah, kan. Nah, dia lihat dalam gudang padi ini, 1, ya ada tikus, 2, gudang padinya bolong, 3, itu terjadi keanggaran karena padi-padinya dicuri. Lalu kemudian tidak terlambat, datanglah Imam Samudra, bakar saja seluruhnya. Setelah terbakar, baru dia menyesal. Tapi kalau Imam Syafi'i bukan begitu. Padi dengan gudangnya tetap tegak, karena membangun lebih susah daripada merobohkan. Kemudian sistemnya diperbaiki, orangnya diganti. Nah, Indonesia itu seperti gudang padi, Pak. Ini membangunnya susah, mendirikannya susah, bahwa ini sistem belum berjalan, hukum belum baik, kritik saja, perbaiki saja, ganti orang, ganti rejim, karena rejim itu bisa diganti, gitu toh. Apalagi dengan cara-cara yang modern, 5 tahun sekali, perbaiki terus, ada dakwah, ada perjuangan, tetapi tetap Indonesia tidak dirobohkan, tidak dibakar, tidak dihancurkan seperti pikiran Imam Samudra. Kita ikut Imam Syafi'i, gitu. Nah, itu memang lambat ikut Imam Syafi'i itu, tetapi insya Allah persuasif, rahmah dikedepankan, sifat jadi solusi untuk penyembuhan, gitu. Saya kira demikian. Kalau dibilangkan bahwa kita akan mengembangkan peradaban Al-Quran. Kalau menurut Prof sendiri, peradaban Al-Quran itu seperti apa, Prof? Karena menurut saya begini, apakah peradaban Quran itu sama dengan peradaban Arab? Atau seperti apa itu, Prof? Terima kasih, Prof. Ya, silakan Pak Yai. Kita harus
dimulai dengan sejak awal kita namanya tentang konsep dasar dulu tentang Al-Quran. Kalau rumah kita kokoh dulu pondasinya. Al-Quran itu memang bahasa Arab dan itu bahasa manusia. Jadi sampai di sini bahasa Arab adalah budaya Arab seperti Sunda ya budaya orang Sunda tuh Pak Budiman tadi nyari Sunda wae. Gitu. Nah, tapi persoalannya, subhanallah, itu Allah yang memilih. Allah yang memilih seseorang menjadi nabi itu Allah sepenuhnya. Allah yang memilih, Allah yang menetapkan, Allah yang mengangkat, Allah yang mengirimkan wahyu. Ternyata dari sekian manusia akhir zaman yang dipilih itu orang Mekah. Bukan orang Sukabumi, bukan Wonosobo, Purbolinggo, itu bukan. Tapi yang dipilih orang Mekah. Namanya Muhammad bin Abdullah. Ya karena orang Mekah berbahasa Arab. Coba kalau dipilih orang Sukabumi, pasti Al-Quran itu bahasa Sunda. Nah, itu pilihan Allah. Nah, tapi begitu Al-Quran memilih bahasa Arab, ternyata bahasa Arab ini memiliki keunggulan tersendiri. Allah. Nah, sekarang sudah terjadi Al-Quran turun dalam bahasa Arab karena penerimanya adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu orang-orang pertama yang mengelilingi Nabi juga orang-orang dekat yang satu budaya dengan Nabi. Tetapi pesan Al-Quran itu universal. Al-Quran itu karena datang dari Allah yang memang peruntukannya bukan hanya untuk orang Mekah. Karena itu tidak bisa diterima pandangan bahwa Al-Quran itu adalah lokal. Betul, Al-Quran adalah berbahasa Arab, pesannya, isinya, kalam Allah yang universal. Jadi menciptakan budaya Al-Quran lagi-lagi adalah bukan budaya Arab, tapi budaya Islam yang di situ ada titik-titik pertemuan dengan budaya Arab. Budaya Arab yang mana? Bukan budaya Arab yang jahiliyah, bukan budaya Arab yang sekuler, tapi budaya Arab yang betul-betul didasarkan kepada prinsip iman. Gitu. Saya ambil contoh sekarang supaya contoh. Al-Quran menggunakan kata as-sholat. Cukup banyak. Faqimus sholat, sholat. Apa itu as-sholat? Kalau dilihat dari sisi etimologi, sholat itu artinya doa. Apakah sholat sekarang cukup dengan doa? Tidak. Kalau cukup dengan doa, ketika orang Hindu baca mantra, dia sholat. Ketika orang Buddha baca doa, dia sholat. Ketika orang Katolik baca doa, dia sholat. Ketika orang Protestan berdoa, dia sholat. Ketika orang-orang kepercayaan berdoa, dia sholat. Berarti kalau hanya persoalan bahasa, semua orang baca mantra, baca jampe-jampe, kalau orang Sunda, Pak Budiman paham, itu doa, itu sholat. Apakah itu semua disebut sholat? Tidak. Kenapa tidak? Karena Al-Quran bukan lagi bahasa manusia. Nah, as-sholat itu sekarang punya makna baru. Satu, dasarnya iman. Yaitu yang wajib sholat yang beriman. Dua, sasarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya, ikut cara yang berasal tuntunan, bimbingan dari Allah. Dan contoh konkret dari Rasul. Maka sekarang sholat sudah keluar dari budaya korpus terbuka, yaitu bahasa, sekarang jadi syar'an, punya bobot agama yang luar biasa. Ketika kita akan menghidupkan budaya Al-Quran, ya budaya yang wahyu, syar'an, agama, Rasul, contoh-contohnya, sunnah sebagai acuan teknisnya, bukan bahasa Arab yang umum, begitu. Nah, lalu ketika kita orang Nusantara berpikir, oh saya menolak Al-Quran, menolak bahasa Arab, tunggu dulu. Tak bisa. Kalau Anda mau menolak bahasa Arab yang sifatnya budaya, monggo. Tapi menolak Al-Quran sama dengan menolak Allah. Karena Al-Quran
Bukan lagi bahasa Arab yang umum, tapi sudah berbobot wahyu, berbobot ketetapan Allah, berbobot aturan Allah, berbobot din yang berasal dari Allah. Karena itu, kritik saya, jangan buru-buru dong anti Arab. Karena anti Arab itu boleh jadi anti Al-Quran. Jangan buru-buru dong anti Arab. Anti Arab itu boleh jadi menolak Muhammad. Dan itu sama dengan menolak Islam. Tuh, kalau menolak budaya Arabnya jahiliyah, semua kita setuju bahwa Al-Quran memang ingin mengubah kehidupan jahiliyah dengan kehidupan yang peradaban yang Qurani atau peradaban yang Islami. Jadi ini singkatnya, bagaimana kita memperkenalkan budaya Al-Quran? Ya subhanallah, kita baca Al-Quran, kita dalami, kita lombakan, kita syiarkan, terus tapi bermuara kepada satu, mengokohkan iman, dua, memantapkan sikap, tiga, memantapkan perilaku, lebih manusiawi, lebih peduli, lebih berbagi, lebih modern lah ketimbang masyarakat yang mengaku dirinya posmo. Saya kira demikian, Pak. Matur nuwun, ini agak meluas juga kayak di pasca sarjana nih Pak Jul. Ini dari Pak Panji Adianto. Pertanyaan begini, Ustaz. Assalamualaikum. Istri saya titip pertanyaan untuk Pak Ustadz. Beliau ini kurang paham dengan adanya, misalkan kan konsep tasin bersama satu hari satu juz, atau sering kalau di WhatsApp group itu suka ada ajakan untuk one day one juz gitu, Ustaz. Jadi beramai-ramai gitu, misalkan 30 orang, misalkan satu orang baca satu juz, dalam waktu yang mungkin dikasih waktu, dianggap sudah khatam gitu, Ustaz. Dianggap sudah khatam. Nah, ini beliau ingin bertanya, hal seperti itu bagaimana tanggapan Ustaz? Mohon pencerahannya, Ustaz. Apakah itu memang sudah memenuhi kaidah atau gimana, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Yang ideal membaca Al-Quran kembali kepada sisi personal pribadi. Membaca itu mengikuti tartibus suwar. Tartibus suwar itu urutan-urutan surat di dalam Al-Quran. Maka kita akan mengalir. Mulai membaca surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan seterusnya. Sampai kemudian kita khatmul Quran. Nah, pendekatan ini adalah pendekatan kronologis. Itu satu orang dan betul-betul dia khatmul Quran. Karena kegiatan khatmul Quran itu based on personal. Berbasis pada pengalaman, pengamalan, kehidupan pribadi. Itu satu. Persoalan kedua, loh saya tidak sanggup itu, saya ingin tahun kolaborasi. Nah, saya punya pengalaman menghadapi kelompok Majlis Salim yang saya ceritakan ini pengalamannya. Saya diundang untuk jadi narasumber di sebuah Majlis Salim, ya di Jakarta lah. Itu baru tanggal 2 bulan Ramadan. Dan diumumkanlah oleh Ketua Majelis kita akan khatmul Quran, dimohon Ustadz Asep untuk membacakan doa. Saya berpikir, loh saya baca Al-Baqarah aja belum selesai. Juz pertama aja, hari kedua saya belum. Itu kan satu juz itu sampai ayat 143, saya baru membaca, kira-kira belum sampai ayat 120 lah gitu. Ya Allah, ini saya sudah hari kedua, satu juz aja belum, Pak. Karena banyak kesibukan kemana-mana gitu. Nah, saya tanya gimana Ibu caranya? Rupanya caranya dengan manajemen, yaitu anggota Majelis Salim ini ada 60 orang, lalu dibagilah masing-masing setiap 2 orang membaca 1 juz. Setiap 2 orang, setiap 1 juz dibaca oleh 2 orang. Ya jelas saja pada hari kedua khatmul Quran. Nah, kalau dilihat dari sisi membaca, maka setiap orang hanya membaca setengah juz. Tapi ini kolektif. Gimana sikap kita? Karena ini adalah budaya, saya tidak melihat ada persoalan. Setidak-tidaknya masih tetap termotivasi untuk membaca Al-Quran. Untuk membudayakan membaca. Untuk membiasakan
dekat, bersahabat, berteman dengan Al-Quran. Jadi kita berpikir positif saja. Kalau inginnya lebih pola yang pertama itu lebih oke, tapi pola yang kedua anggap saja itu patungan membaca Al-Quran. Gitu. Apakah hanya itu membaca Al-Quran? Subhanallah, ada sisi lain. Sisi lain itu tadi yang pertanyaan dari Pak Budiman, gimana ini sebetulnya? Tentu membaca itu baru bagian terluar interaksi kita dengan Al-Quran. Ada bagian lain, yaitu bagaimana memahami, bagaimana meresapkan, bagaimana tadabbur, bagaimana tafakur, semuanya lebih mendalam. Kadang-kadang kalau yang kedua dilakukan, terjadi bacanya dikit, waktunya habis untuk membaca terjemahnya, membaca tafsirnya. Jadi malah tidak khatmul Quran, itu karena bacaannya sedikit. Waktunya terkuras untuk tadabbur, tafakur. Jadi yang dibaca itu tarjamahnya, tafsirnya, isinya. Nah, mana yang bermanfaat? Serahkan saja ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin yang pertama pendekatannya kuantitatif, khatmul Qur'annya. Yang kedua, patungan secara kuantitatif. Yang ketiga, kualitatif. Bacanya dikit, tetapi pendalamannya lebih banyak. Wallahu a'lam, serahkan kepada Allah. Allah yang akan memberikan penilaian. Tapi kalau sepintas, yang terakhir itulah yang kemudian memadukan antara membaca, meresapkan, memikirkan, mendalami. Semoga yang terakhir jadi model buat kita. Dengan resiko, kuantitatifnya jadi kurang. Saya kira demikian komentar saya. Wallahu a'lam. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Pak Musin melalui chat ini. Saya bacakan juga ya, Ustadz ya, Prof ya. Monggo Pak Zul. Jadi langsung saja, begini beliau bilang, Snoek Hogronje telah menanamkan fondasi politik terhadap umat Islam, yaitu biarkan ibadah ritual mereka, raih kepercayaan mereka, tapi hentikan mereka dari politik dan ajaran jihad fisabilillah yang dianggapnya sebagai ajaran abad pertengahan. Nah, pertanyaannya adalah, Prof, gimana Al-Quran melihatnya? Karena pelemahan ajaran jihad fisabilillah. Seperti orang sekelas Muhammad Nasir dengan masuminya disingkirkan pada masa lalu. Nah, bagaimana tanggapan atau pendapat dari Prof Asep? Tafadhol, Prof. Saya tidak setuju dengan strategi itu. Strategi itu akan membuat orang hanya menjalankan aspek vertikal, hanya betah dengan sholat, zikir, doa, tetapi tidak membangun manusia, tidak membangun peradaban, tidak membangun masyarakat secara lengkap. Karena hanya memelihara aspek-aspek yang kaitan dengan hubungan dengan Allah, tapi mengabaikan aspek ekonomi, mengabaikan aspek sosial, mengabaikan aspek politik. Karena itu, cara-cara orientalis seperti itu tentu tidak bisa dibudayakan. Saya melalui segala kemampuan yang terbatas melawan pandangan itu. Dari sisi konsep saya lawan, dari sisi historical kita lawan, dari segi bagaimana alternatifnya. Gimana alternatifnya? Biarkanlah umat tetap menjaga ibadahnya, umat tetap menjaga hubungan dengan Allah secara harmoni, tapi umat juga punya kemampuan membangun ekonomi berdasarkan prinsip zakat, prinsip infak, prinsip sedekah, sehingga umat punya kedaulatan ekonomi. Kemudian umat juga merumuskan politik, merumuskan konsep pengelolaan negara dengan berpedoman kepada prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip egaliter yang dibangun Al-Quran. Sehingga umat itu jadi umat yang punya kepekaan, bukan umat yang terlena di dalam kehidupan. Maka umat itu akan berpikir dengan jernih, melihat persoalan dengan jelas, dan memilih pemimpin yang betul-betul bisa memperbaiki keadaan. Tapi dia akan terhindar juga dari pandangan-pandangan khawarij seperti tercermin dalam pandangan Imam Samudra dan kawan-kawan. Gitu. Jadi hemat saya saatnya kita harus studi Al-Quran yang kapa untuk menghindari
pandangan-pandangan orientalis seperti Nugroho-nya, itu dia kan sedang memberikan nasihat kepada pemerintah Hindia Belanda. Itu nasihat seorang ahli tentang Islam, tapi tujuannya untuk mempolitisir Islam supaya tidak bangkit melawan penjajah, supaya mereka bisa melestarikan kekuasaannya di Nusantara. Dulu nyebutnya Hindia Belanda. Itu ibtiraan Allah, itu tipu daya lah, gitu. Dan Nugroho-nya juga tidak tanggung-tanggung. Dia juga pura-pura masuk Islam. Ketika di Mekah itu namanya jadi Haji Abdul Ghaffar. Dan dalam sejarah ditemukan dia menikah dengan seorang wanita Sunda berasal dari Banjar, itu Ciamis. Itu bagaimana dia menyatakan bahwa dirinya seakan-akan nasionalis, padahal sesungguhnya penasihat utama pemerintah kolonial yang ingin melestarikan cengkraman kekuasaannya di Hindia Belanda. Saya kira demikian, Pak. Saya nggak terlalu tadi mengikuti kajiannya kalau yang dibicarakan. Cuman ada sedikit pertanyaan mengenai di luar itu konteksnya, barangkali berkaitan dengan syahadat, gimana rukun Islam. Orang harus melakukan suatu ritual ataupun apapun namanya syahadat. Yang lainnya juga bisa dilakukan setelah itu. Nah, yang saya tanyakan adalah rukun atau syarat syahadatnya itu benar. Dalam artian seperti halnya gini, seperti Pak Ferdi tadi menyinggung, adanya kalau mu'alaf, dia convert to Islam itu kan selalu membacakan 2 kalimat syahadat. Dan di depan ada saksinya, dan dibacakan mengikuti pembimbingnya. Nah, yang saya tanyakan itu tadi, jadi kira-kira syarat utama orang bersyahadat, apakah dengan selama ini kan kita sebagai keturunan, ya Islamnya Islam keturunan rata-rata. Nah, barangkali kira-kira ada pencerahan dari Profesor mengenai syahadat. Cukup Pak Ustadz. Tadi pertanyaannya di stop dulu. Untuk masalah syahadat, ada standarisasi syahadat yang benar seperti apa Pak Ustadz? Karena ada mu'alaf dan ada yang keturunan. Gitu Pak Ustadz. Ya. Baik. Ketika orang mendapatkan 2 kalimat syahadat atau masuk Islam, sekurang-kurangnya ada 4 pengucapan 2 kalimat syahadat itu. Ya. Yang pertama, kalimat syahadat itu kan kesaksian artinya. Syahadat itu kesaksian. Yang pertama, betul-betul kesaksian itu datang dari hati. Di sini yang harus bersih az-zauq, rasa. Dia merasakan tidak. Kan sebelum terucap, dia rasakan dulu. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, apakah itu sudah betul-betul sesuai dengan suasana jiwanya? Sudah kompom belum itu yang akan diucapkan itu? Jadi kalau itu tersebut, ini yang pertama dan kedua, kekuatan rasa dan kekuatan jiwa. Nah, dalam kekuatan rasa dan kejiwa itu inti, itu modal. Nah, di situ harus ada asidku, kejujuran yang akan diucapkan itu betul-betul yang dirasakan. Jadi di situ ada asidku, ada kejujuran. Kedua, harus ada al-ikhlasu, ketulusan. Ketulusan itu tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, tidak ada intimidasi, betul-betul kesadaran. Dan setelah itu yang diucapkan ini harus al-ahdu, komitmen dong. Gitu. Makanya yang 2 ini, kekuatan rasa dengan kekuatan jiwa, jadi modal. Karena itu harus ada 3. Kejujuran, ketulusan, dan komitmen. Nah, setelah itu, sekarang ada yang ketiga. Kekuatan ketiga, yaitu kekuatan makna. Apakah dia sudah mengerti apa arti saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah? Jadi sudah ada pengertian, ada pemahaman, ada pengetahuan. Kita sebut saja dalam bahasa sederhana, itu kekuatan makna. Kalau menggunakan istilah psikolog, itu kapasitas kognitif. Jadi intinya adalah mengerti nggak yang diucapkan itu?
Ngerti. Jadi kekuatannya pengetahuan, pengertian, pemahaman. Itu ada di pikiran. Maka kita sebut ini kekuatan nalar, kekuatan makna. Baru yang keempat, kekuatan kata. Nah, kekuatan itu diucapkan. Pada saat mengucapkan berbobot. Karena itu ada keluar dari perasaan, keluar dari kedalaman hati, keluar pakai konsep. Begitu diucapkan, ucapannya berisi. Ucapannya berbobot. Ucapannya berkualitas. Apa bobotnya? Penghayatan, pengakaran, pemahaman. Di situ ada asidku, kejujuran, di situ ada ketulusan, di situ ada komitmen. Begitu diucapkan, mengapa harus diucapkan? Tunggu. Karena pada saat syahadat itu ada di hati, yaitu pada perasaan dan jiwa, ada di pikiran, itu sifatnya personal. Tidak ada orang tahu kok. Itu dalam laut boleh diselam, dalam hati siapa yang tahu. Nah itu jadi itu personal. Nah itu inti keberagamaan itu personal. Begitu diucapkan, sekarang jadi mengalami transformasi dari wilayah personal ke wilayah sosial. Kenapa wilayah sosial? Ada yang mendengar, ada yang menyaksikan, ada yang mencatat, ada saksi resmi, tanda tangan di dalam dokumen pengislaman, ada saksi informal yang hadir. Maka sekarang orang tahu dia telah pindah agama, konversi agama. Maka dampaknya pada administrasi kependudukan. Nanti kolom agama di dalam KTP diubah. Nah ini kan wilayah publik. Tuh. Tadi jadi inti keberagaman itu wilayah personal, sekarang sudah wilayah publik. Ada yang menyaksikan, ada yang mendengar, lalu ada pencatatan, dan beralih juga kepada administrasi pendudukan. Dengan catatan kolom KTP jangan dibuang. Kalau betul-betul kita negara Pancasila. Gitu. Nah, setelah melakukan itu, nah sekarang aktualisasi. Ayo, mana pembuktiannya? Jadi kalau begitu, yang pertama, i'tiqadun bil qalbi, keyakinan dalam kalbu. Yang kedua, iqrarun bil lisan, pernyataan secara lisan. Yang ketiga, wa amalun bil arkan. Ayo buktikan. Nah, dibuktikannya kepada Allah. Salat, zikir, doa. Tapi ini sholatnya ingin juga punya sisi vertikal dan horizontal. Datang ke masjid. Sehingga terjadilah silaturahim. Jadi komunitas masjid Al-Hidayah. Kenal dengan Ustaz Syakir. Interaksi dengan ketua DKM kita yang hebat Pak Jul. Maka lengkaplah dia sekarang jadi umat. Gitu. Karena itu sebelum masuk Islam harus ada 3 langkah. Proses Islamisasi itu seharusnya pertama harus ada pendidikan sebelum syahadat. Apakah 2 hari, 3 hari, dapat apa? Silahkan rumuskan, namanya pendidikan pra-syahadat. Untuk apa? Tuh nanti di akhir pendidikannya ada evaluasi. Tanya, Anda mau melanjutkan untuk masuk Islam? Kalau dia jawab ya, berarti dia masuk Islam dengan ilmu. Kalau di akhir pendidikan menjawab, oh saya masih mikir-mikir, jangan dipaksa, karena Al-Quran tidak boleh maksa. Tapi setidaknya kita sudah mengajarkan Islam kepada yang bukan Muslim. Itu. Yang kedua, pada saat pengislaman, seharusnya di dalam kolom atau di dalam persyaratan tanya, apakah Anda punya mentor? Apakah Anda punya pembimbing? Untuk apa? Bahwa memang keislamannya nanti pembuktian keislaman itu ada yang membimbing sholatnya, membimbing baca Qur'annya, membimbing tentang kaifiat fikih ibadahnya, ada pembimbing. Nah, kalau orang itu mengatakan tidak, masjid menawarkan, ini pembimbingnya. Tahap yang ketiga, tahap bimbingan, tahap pembinaan. Kalau nanti ternyata dia setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat formalitas, berarti tanya pembimbingnya, kenapa Anda tidak melakukan fungsi bimbingan? Nah, itu yang belum dilakukan di negeri ini, Pak.
konsep sudah siap, kuliah saya tentang fikih ibadah begitu di UIN. Tapi siapa yang melaksanakan konsep saya? Wallahu a'lam. Coba Masjid Al-Hidayah saja memulai yang melaksanakan konsep ini. Gitu kira-kira, Pak. Nah, insya Allah dengan cara seperti ini akan terhindar beberapa data mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi setelah itu tidak sholat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi setelah itu balik lagi kepada agama lama. Temuan-temuan ini saya bahas dalam seminar, dalam diskusi, dan saya dialog dengan penyuluh agama di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak, di wilayah minoritas. Gitu kira-kira pemikiran-pemikiran tentang bagaimana Islamisasi. Nah, sekarang sudah mulai positif, ada Mu'alaf Center, ada masjid tertentu yang punya unit penanganan Islaman. Saya kira Al-Hidayah bisa melangkah terus menjadi masjid teladan di Indonesia, insya Allah. Saya jadi ngiri sama para mu'alaf gitu ya, Bang. Karena mereka bersaksi dengan ada saksinya, kemudian ada pembimbingnya. Nah, kaitannya dengan kita, bahwasanya kita masuk Islam itu dengan keturunan. Nah, itu korelasinya gimana nih, Profesor? Oh, iya. Kalau saya memandangnya bersyukur berdasarkan keturunan. Wah, gitu. Wah, enak lah. Pertama, begitu lahir, kita sudah melalui prosesi. Prosesi yang pertama, dibacakan adzan di telinga kanan. Prosesi yang kedua, dibacakan iqomah di telinga kiri. Begitu lahir, kita sudah melakukan proses aktualisasi. Karena manusia punya potensi secara universal, manusia mengenal Allah sebagai Rabb. Itu Al-A'raf ayat 122. Kesaksian itu begitu lahir, ada di alam bawah sadar. Nah, sekarang, kalau kita lahir dari keluarga muslim, sudah langsung diaktualkan 2 sisi. Adzan di telinga kanan, iqomah di telinga. Apa artinya? Artinya, yang pertama didengar oleh kita adalah kalimah syahadat. Di dalam adzan itu adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, berdasarkan modal itu, maka tumbuhlah kita jadi pribadi yang mendengar, melihat, bagaimana melihat orang membaca Al-Quran, melihat orang sholat, melihat orang berdoa, mendengar bacaan Al-Quran, kalimat-kalimat yang thayyibah, maka kita punya memori kolektif adalah menyimak pesan kebersamaan. Subhanallah. Betul. Sementara yang mu'alaf, itu dia ada masa kosong. Yang keislaman sejak lahir, proses itu berjalan secara simultan. Mungkin kalau toh jangan kekurangannya, perlu ada sibgoh. Nah, ini sibgoh tidak populer dalam budaya kita. Sibgoh itu artinya secara harfiah celupan, itu disebut pada surat Al-Baqarah ayat 138. Sibghatullah, wa man ahsanu minallahi sibghah, wa nahnu lahu abidun. Sibgoh itu celupan, cap, tapi maksudnya identitas. Nah, ada salah satu pengamalan budaya di anak benua India, sibgoh itu ketika anak akan memasuki akil balik, maka anak itu dikumpulkan, didekatkan, diberitahu bahwa kamu sekarang akan bertanggung jawab terhadap Tuhanmu. Karena kamu sudah mukallaf, kamu sudah taklif. Kamu sekarang kalau kamu berbuat kebaikan, kebaikannya dicatat dalam buku kamu. Kalau kamu berdosa, kamu bertanggung jawab. Karena itu, orang tua seakan-akan memberikan satu momentum tentang kedewasaan. Bukan upacara masuk Islam, karena sejak kecil sudah muslim. Tapi ada upacara bagaimana menjadi orang yang akil balik dalam beribadah. Sebelum akil balik, itu namanya pendidikan pra-akil balik. Pengkondisian. Nah, di dalam kita, tradisi itu tidak muncul.
Nah, kalau dimunculkan, nah itu semacam memberikan identitas, memberikan cap, memberikan nomenklatur, itu sibghatullah, bahwa orang ini sekarang jadi pribadi yang bertanggung jawab. Kalau kemudian orang mau sholat, sholat kamu kenapa? Sekarang kamu bertanggung jawab atas dirimu. Ayah, ibu hanya mengingatkan. Sekarang kamu bertanggung jawab terhadap Allah. Nah, itu anak akan merasa, oh ya, saya sudah dewasa, saya sudah diberi kepercayaan, saya diberi kewajiban, saya harus mewujudkan itu sebagai pribadi muslim yang baik. Saya kira itu kira-kira mungkin itu yang Pak Dedi anggap ngiri dengan mu'alaf. Yang berikutnya, memang mu'alaf itu biasanya mu'alaf yang masuk Islam karena motivasi internal, biasanya punya motivasi yang kuat untuk belajar. Sementara kita abai untuk mendalami agama, karena ini keberagamannya sebagai sesuatu yang terjadi alamiah. Nah, itu mungkin sisi kelemahannya. Oke, terima kasih, Ustaz Syakir. Iya, begitu Pak Dedi. Mungkin saya sedikit ingin ada yang terkait dengan apa yang disampaikan Pak Dedi, Pak Yai, Pak Ustaz. Jadi mungkin yang dimaksud Pak Dedi itu karena ada satu kelompok yang kemudian kalau ada orang yang mungkin dalam beranggapan seperti apa yang disampaikan Pak Dedi ngiri seperti itu, mereka mengatakan bahwa untuk syahadat itu harus ada upacara dulu, ada baiat dulu, bahkan lebih lagi mengatakan bahwa orang yang belum baiat itu masih dikatakan belum muslim atau masih kafir. Untuk kelompok-kelompok tertentu kan ada yang punya standar dalam bersyahadat seperti itu. Bagaimana nih Pak Ustadz? Ada firqah atau kelompok atau organisasi yang menyatakan seperti itu Pak Ustadz. Sehingga ada umat kita itu yang mungkin, oh kalau begitu benar dong, harus baiat dulu. Sehingga mengikuti kelompok yang seperti tadi disebutkan. Bagaimana Pak Ustadz? Kata kuncinya harus dibedakan antara syahadat dengan baiat. Oh, gitu. Kalau syahadat kan orang muslim yang berdasarkan keturunan sejak kecil mulai pendidikan sebelum balik sudah mendengar, lalu lama-lama nanti juga dia mengucapkan di proses internalisasi berjalan lebih awal sejak lahir sampai kemudian memasuki usia akil balik. Sedangkan yang kedua, konsep baiat. Masih ada waktu akan saya elaborasi sedikit tentang konsep baiat. Baiat itu dari kata ba'a, yabi'u bai'an. Ba'a itu baya'a. Pak Syakir paham itu tafsirnya. Ba, ya, ain. Dibacanya ba'a. Itu artinya transaksi. Bisa menjual, bisa membeli. Gitu. Baiat itu artinya transaksi. Nah, ini tradisi Arab sebelum zaman Islam. Nah, apa yang terjadi di masyarakat Arab sebelum zaman Islam, itu terjadi relasi antara kepala suku dengan anggotanya. Pada saat kepala suku itu baru dikukuhkan, makanya nanti baiat itu pengukuhan sebagai pemimpin baru. Nah, pada saat pemimpin baru terpilih di antara kabilah-kabilah Arab, maka terjadi dialog antara kepala suku dengan anggota suku. Misalnya, kepala suku menawarkan, saya akan memberikan kepada kalian 3 hal. 1, saya akan memberikan perlindungan. 2, kita akan meraih untuk mendapatkan keuntungan, yaitu dapatkan sumber-sumber rezeki. Yang ketiga, kita akan berjuang untuk meningkatkan tahap aman dan sejahtera. Nah, itu yang ditawarkan oleh pihak kepala suku. Lalu kepala suku nanya, kalian mau memberikan apa kepada aku? Lalu anggota suku mengatakan, saya akan mengakui Anda, saya akan setia kepada Anda, saya akan mendukung program Anda. Nah, itu namanya baiat. Gitu. Nah, biasanya di dalam masyarakat Arab, kondisi ini diikuti dengan saling berjabatan tangan. Gitu. Jadi, Nah, setelah berjabatan tangan, berpegang, saling numpuk tangan, lalu mereka berteriak, menyebut nama berhala mereka. Misalnya, wal Lata, wal Uja, wal Manat, demi Lata, demi Uja, demi Manat.
sehingga jadi sakral. Nah, kondisi ini disebut baiat. Jadi baiat itu perjanjian atau janji setia. Di dalamnya ada kontrak politik, ada kontrak sosial antara kepala suku dengan anggota suku. Gitu. Jadi di dalam baiat itu muatannya itu ada loyalitas, ada kesetiaan, ada janji setia, tapi ada kontrak sosial atau kontrak politik. Gitu. Nah, itu pengalaman baiat ini sering dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Yang pertama, baiat itu dilakukan dalam kelompok bawah tanah, misalnya DITII selalu dulu menerapkan konsep baiat antara anggota dengan imam. Imamnya Imam SM Kartosuwiryo. Itu orang Cepu yang punya istri di Garut. Nah, jadi dia loyal kepada Imam Kartosuwiryo. Nanti kalau anggotanya kemudian tidak setia, maka imam punya aturan, bisa dikeluarkan, bahkan aturannya tidak tanggung-tanggung, dibunuh. Nah, apakah keislaman kita cukup syahadat atau baiat? Saya kira Al-Quran memberikan jawaban. Mari kita baca Al-Quran. Surat Al-Fatah, surat ke-48, ayat 10. Lebih baik kita kembali kepada Al-Quran. Nah, tuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Zakir mohon dibaca surat Al-Fatah ayat 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم. Innal ladina yubayi'unaka, sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepada engkau Muhammad, innama yubayi'unallah, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Jadi 2 kalimat syahadat sudah cukup untuk menyatakan keislaman. 2 kalimat syahadat itu oleh masyarakat Arab di Mekah dipahami sebagai baiat kepada Rasulullah. Allah menjawab, bukan kepada Rasul, kepada Allah. Jadi cukup saja realisasinya adalah kita komitmen tadi asidgu, kejujuran, al-ikhlasu, ketulusan, kemudian al-ahdu, komitmen, al-asidgu, kejujuran, ada dalam arti buktikan saja dengan mengamalkan Islam dengan baik. Karena itu, baiat kepada Rasul itu diwujudkan dengan baiat kepada Allah. Konkretnya adalah atiullah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Taat kepada yang ngurus, sepanjang yang ngurus tidak bertentangan dengan ajaran dasar Al-Quran. Gitu. Nah, jadi tidak perlu diikuti dengan baiat. Gitu. Cukup dengan 2 kalimat syahadat yang berbobot, yang berkualitas, yang memang diikuti dengan kejujuran, ketulusan, dan komitmen untuk menjalankan agama dengan baik. Karena tradisi-tradisi baiat itu berlaku dalam organisasi-organisasi di bawah tanah, berlaku dalam tarekat, berlaku dalam kelompok-kelompok radikal. Untuk apa? Untuk menjadikan anggotanya militan dan untuk mengontrol loyalitas tak tercela kepada pemimpinnya. Karena itu bukan komitmen kepada keislamannya, bukan kepada Al-Qur'annya, tetapi kepada sang pemimpin. Kepada dalam DITI kasusnya kepada Kartosuwiryo. Di dalam tarekat kepada mursyid. Di dalam kelompok-kelompok yang lain kepada pemimpin ISIS misalnya Al-Baghdadi. Nah, itu
Tidak begitu, karena ada satu prinsip dalam Islam, la ta'ata li makhlukin li ma'siyatil khaliq. Tidak ada kewajiban taat kepada manusia apabila manusia itu melenceng dari ajaran Allah. Tetap ada jarak untuk rasional, ada jarak untuk evaluasi, ada jarak untuk pakai ilmu, apakah sang pemimpin ini benar atau tidak. Jadi tidak bisa kita kepatuhan yang membabi buta, tapi kepatuhan yang rasional. Daya untuk kenapa tidak ada beat? Supaya ada jarak. Jaraknya rasional, ilmu, kemaslahatan, manfaat. Makanya antara pemimpin dengan rakyat itu musyawarah saja. Gitu. Maka kita akan terhindar dari kemungkinan rakyat ini seperti kerbau yang digiring kemana saja. Bukan begitu dalam Islam. Tuh, umat itu cerdas, diajak berpikir, ya dialog. Kalau itu jarak antara pemimpin dengan yang dipimpin itu ada jarak rasionalitas, jarak ilmu, jarak kemaslahatan, jarak kebaikan. Kalau ada beat, tidak ada jarak. Itu lebih dekat kepada kultus individu, lebih dekat kepada kepatuhan yang buta, ketaatan yang buta, salah dan benar, komitmennya kepada organisasi. Organisasi bawah tanah butuh itu untuk menjaga loyalitas. Nah, kita kan bukan organisasi bawah tanah, organisasi di atas permukaan bumi kok. Yang terbuka begini. Batasan untuk bisa sholat kolbiyah itu berapa lama setelah azan, gitu? Gitu, Prof, gitu. Artinya apakah ada batasannya, gitu kan? Atau memang jam kalau memang udah kelewat dari ujung dari waktu yang nggak bisa kolbiyah, cara kayak gitu. Ini yang saya tangkap begitu dari pertanyaannya. Nah, tafadhol. Ya, pertama, waktu sholat itu dibagi 3. Ada awal waktu, ada tengah waktu, ada akhir waktu. Nah, kita harus tahu durasi untuk masing-masing waktu sholat. Misalnya, kita ambil contoh, kalau waktu duhur itu di Bintaro jatuh pada jam 12.00. Dan nanti akan berakhir waktu duhur ini pada pukul 15.30 tepat. Berarti durasinya berjalan sepanjang 210 menit. Dari jam 12.00 sampai jam 15.30. 210 menit itu bagi 3 saja. 70 menit pertama awal waktu. 70 menit kedua tengah waktu. 70 menit terakhir akhir waktu, gitu. Nah, sekarang gimana kita bisa qobliyah? Tolong hitung. Jangan sampai sudah masuk waktu terakhir masih qobliyah. Tengah waktu masih qobliyah. Tolong dong, itu coba dari alokasi waktu 1 jam pertama, gitu mungkin kalau masih 30 menit dari adzan, masihlah qobliyah bisa dilakukan. Nah, karena di zaman Rasulullah memang persoalannya belum ditemukan jam. Karena itu perkiraannya tidak eksak. Tuh, 30 menit lah masih atau masih dalam batas 1 jam pertama itu. Nah, gimana sekarang ingin eksak? Kalau ingin eksak, kan kita bisa menggunakan ukuran-ukuran. Salah satu ukuran itu adalah jam. Dan ternyata eksak pun juga tidak. Jam itu hanya perkiraan yang paling mendekati kepada eksak. Eksak betul tidak juga. Gitu. Tidak ada yang eksak. Ternyata matematik juga ternyata tidak sepenuhnya eksak. Gitu. Nah, oleh sebab itu, konkretnya, kalau sholat subuh ini adalah 4.35, mungkin kalau masih jam 5 kurang 5 menit, kurang 10 menit, sholat sunat qobliyah. Tapi kalau sudah lewat jam 5:15, langsung saja kepada yang wajib, tanpa lebih dulu yang sunat. Mengapa? Sudah terlampau jauh waktu sholat berlalu. Saya kira dengan wallahu a'lam bishawab.